Kasmujo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pemohon kartu pencari kerja di Kabupaten Blora meningkat. Untuk mendongkrak penjualan, pedagang sapi di Kulon Progo, Yogyakarta, ajak SPG berjualan hewan kurban. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Kisi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah melimpahkan 3 tersangka kasus kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro Semarang, Aulia Risma Lestari, ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada Kamis kemarin. 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni ZYA, dokter senior PPDS Undip Semarang, TEN, Kepala Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, dan SM, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Chandra Saptaji, mengatakan, bersamaan dengan pelimpahan ketiga tersangka tersebut, sejumlah barang bukti juga turut diserahkan, termasuk 19 unit telepon seluler, buku catatan milik korban, dan uang tunai sebesar 97 juta rupiah. Dan ketiga tersangka akan dititipkan di Rutan Semarang dan Lapas Perempuan Bulu Semarang sebelum menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. Kami, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polda Jawa Tengah, penyidik Polda Jawa Tengah, atas nama terdakwa 1, Dr. Taufik Eko Nugroho, 2, Sri Mariani binti Marjuki Pandi Sudarmo, dan 3, Zara Yupita Azra binti Yulastono. Untuk para terdakwa, kita lakukan penahanan tahap penuntutan jenis penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung hari ini. Untuk 2 tersangka akan ditahan di Lapas Perempuan kelas 2A Semarang dan satunya ditahan di Rutan Semarang. Sementara itu, kuasa hukum tersangka mengaku mengikuti prosedur penyerahan berkas BAP serta tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Tengah. Yang penting kita ikuti prosedur dulu. Untuk selebihnya no comment. Siap. Ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan atau pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, Kasmujo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kasmujo mengaku saat Jokowi kuliah, dirinya masih asisten dosen sehingga belum boleh mengajar mahasiswa tanpa pendampingan. Ditemui di rumahnya di Pogung Kidul, Melati, Sleman, Yogyakarta, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Kasmujo mengatakan, dosen pembimbing skripsi Jokowi adalah Profesor Sumitro, sementara dirinya saat itu masih golongan 3B, belum boleh mengajar dan hanya sebatas memberikan pendampingan akademik kepada mahasiswa agar lebih memahami mata kuliah. Mengenai jasa, saya sama sekali tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya buat pembimbingnya itu Profesor Sumitro.
pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya orang jujur, sopan, disiplin. Jangan suka bikin apa adanya. Dan saya oleh karena itu, karena ini wartawan, saya minta nanti juga ditulis yang baik. Siap. Saya karena saya merasa tidak tahu sama sekali kalau kaitannya dengan ijazah, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Dan saya mau cerita apa kalau belum pernah. Selain itu, Kasmujo juga menyebut dirinya tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo sehingga tidak bisa memberi komentar soal asli atau tidaknya. Kasmujo pun menegaskan pertemuan terakhir dengan Joko Widodo di rumahnya tidak membahas soal ijazah. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, Jaksa Agung Muda Pidana Militer menilai penjagaan kantor kejaksaan oleh TNI diperlukan, terutama untuk memberi keamanan dan kenyamanan jaksa yang tengah menangani perkara tertentu. Ditemui usai kegiatan kunjungan kerja di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Majen TNI Muhammad Ali Ridho menegaskan, untuk pengamanan kantor kejaksaan oleh TNI adalah perintah Mabes TNI dan jajaran kejaksaan hanya menerima saja. Lebih lanjut, Majen TNI Muhammad Ali Ridho menambahkan, terkait jumlah personel masih dalam pembahasan, apakah 30 personel TNI di kantor Kejaksaan Tinggi dan 10 personel di Kejari, atau masih melihat kondisi di lapangan, mengingat tidak semua perkantoran kejaksaan besar dan cukup menampung pengamanan dari TNI. Jaksa Agung Muda Pidana Militer juga memberikan gambaran bahwa pengamanan oleh TNI hanya pada lingkup perkantoran kejaksaan dan memberikan kenyamanan kerja bagi jaksa, terutama yang tengah menangani perkara tertentu. Itu sudah pengamanan yang datangnya dari komando atas, dari pusat seperti itu. Sementara kejaksaan gitu kita hanya menerima personel dari TNI tersebut. Kalau ST tersebut di Kejati itu ada 30 personel, kemudian di Kejaksaan Negeri itu ada 10 personel. Tetapi jumlah itu menyesuaikan. Kalau urgensinya itu dari lingkungan kita tidak melihat, tetapi dari fungsi yang dilaksanakan oleh kejaksaan, penanganan perkara tertentu, dan terhadap penanganan perkara tertentu itulah akhirnya ada suatu bentuk, mungkin ada reaksi tertentu dari pihak tertentu, maka perlu ada suatu bentuk pengamanan. Penjagaan kantor kejaksaan oleh personel TNI banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Jaksa Agung Muda Pidana Militer menyatakan berdasarkan surat perintah penjagaan kantor kejaksaan oleh personel TNI seharusnya sudah dilakukan 5 Mei 2025. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Pemohon kartu pencari kerja di Kabupaten Blora meningkat. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfiah. Di tengah tingginya gelombang PHK, jumlah orang yang mengajukan permohonan pembuatan kartu pencari kerja di Kabupaten Blora, Jawa Tengah setiap harinya meningkat. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora mencatat setiap hari ada seratusan orang yang mengajukan pembuatan kartu pencari kerja. Hingga pertengahan bulan Mei, tercatat 1.726 orang mengajukan pembuatan kartu pencari kerja. Rata-rata para pembuat kartu pencari kerja ini didominasi lulusan SMK. Data terakhir sampai bulan Mei tahun 2025, itu para pencari kartu kuning yang tadi di depan kami sampaikan bahwa pencari kartu kuning adalah pencari kerja, itu sebanyak 1.726.
1.726 orang, dengan rincian laki-laki 670 orang dan perempuan 1.050. Para pemohon kartu pencari kerja di Kabupaten Blora didominasi lulusan baru dan rata-rata mengajukan lamaran pekerjaan di sejumlah perusahaan. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kota Semarang, Saudara. Rumah Layanan Autis Kota Semarang berkolaborasi dengan sebuah SD swasta di Kota Semarang untuk bisa saling berbagi dalam ikatan karya. Perbedaan perspektif visual tak menghalangi mereka untuk berinteraksi dan bermain bersama. 85 siswa sebuah SD swasta di Kota Semarang sangat antusias saat tiba di Rumah Layanan Autis Kota Semarang. Mereka pun langsung bermain dan berkolaborasi bersama dengan anak-anak penyandang disabilitas. Art terapis Rumah Layanan Autis Kota Semarang, Dian September, mengatakan tujuan kolaborasi antara Rumah Layanan Autis Kota Semarang dengan SD Bina Amal 2 untuk menyampaikan kepada khalayak bahwa sebenarnya semua orang bisa berinteraksi dengan warga lain yang memiliki hambatan, baik autis, Down syndrome, hingga lainnya. Sehingga di bulan pendidikan nasional ini, pihaknya ingin menekankan pendidikan inklusi kepada seluruh masyarakat agar mereka yang berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama. Dia berharap lebih banyak gelaran interaksi dan kolaborasi serupa sebab para penyandang hambatan ini membutuhkan ruang yang luas untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Teman berhambatan itu juga butuh ruang untuk bersosial, berinteraksi, terus juga saling memberi satu sama lain, saling mengisi pada hidup dan menghidupinya, seperti itu. Harapan semoga acara seperti ini itu terus diadakan ya, dalam arti acara seperti ini terus kita bisa mengadakan berpameran, unjuk kebolehan, berinteraksi, paling penting berinteraksi sosial. Iya. Sementara guru kelas 1 SD Bina Amal 2 Kota Semarang, Yulia Kurniawati, mengatakan dengan kolaborasi ini pihaknya ingin menanamkan anak didiknya bahwa di rumah autis anak-anak berkebutuhan khusus bisa berkarya, sehingga seharusnya bagi anak-anak yang diberi anugerah kesehatan harus lebih baik. Selain itu juga mengenalkan kepada para anak didiknya bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari mereka. Di rumah autis ini, meskipun mereka adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka bisa berkarya dengan prestasi yang luar biasa. Kita ingin melihat hal itu. Kemudian bagaimana dengan diri kita yang sempurna, harusnya nggak kalah dong dengan mereka, seperti itu. Dan menanti kecintaan kepada mereka juga ya, bahwa anak-anak autis itu perlu kita rangkul. Mereka bukan makhluk aneh yang harus kita jauhi ataupun kita ejek ya, kita rangkul, kita mari berteman bersama. Seperti itu. Selain visitor ke sejumlah ruangan yang ada di Rumah Layanan Autis Kota Semarang, para siswa SD ini juga diajak untuk berinteraksi dengan para penyandang disabilitas dengan memainkan permainan tradisional secara bersama-sama. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, suasana kebahagiaan mewarnai kegiatan bakti sosial yang digelar oleh Polres Pekalongan, Jawa Tengah saat anak yatim piatu berbelanja baju gratis. Kegiatan bakti sosial ini tak hanya sekadar memberikan baju baru untuk anak-anak yatim piatu yang membutuhkan, namun juga memberikan senyum bahagia. Sebanyak 32 anak yatim piatu ini diajak ke sebuah toko pakaian di Pekalongan. Mereka bebas memilih apapun yang diinginkan, seperti celana, baju, sandal, dan sepatu. Anak-anak pun tampak ceria saat mencoba pakaian yang mereka inginkan di kamar pas. Hari ini alhamdulillah dengan 32 anak, dari berbagai panti dan pondok yatim piatu. Harapannya apa? Ya, tujuannya tentu saja bahwa kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan juga seperti saya sampaikan tadi, sebagai ungkapan rasa syukur, dan juga kita mohon doa supaya tugas-tugas kepolisian ke depannya berjalan dengan aman, berjalan dengan baik. Senang? Iya. Terus mau dipakai apa ini? Mau
dipakai buat sehari-hari. Buat sehari-hari. Iya. Belajar di mana sih? Di pondok. Di pondok. Iya. Rencana untuk kegiatan pondok gitu ya? Iya. Gimana tanggapannya dengan aksi polisi seperti ini gimana? Ya, Seneng banget. Iya. Dengan memberikan baju gratis, diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polres Pekalongan dan masyarakat, serta meningkatkan kepedulian sosial. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, berawal dari keresahan terus bertambahnya sampah plastik di Kota Semarang, seorang warga Kecamatan Gunung Pati melakukan inovasi dengan mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Rohmat, warga Gunung Pati, Kota Semarang, memiliki ide untuk mengolah sampah plastik menjadi BBM. Ide ini berawal dari keresahannya akan keberadaan sampah plastik yang terus bertambah namun tidak terurai. Sebab yang selama ini dilakukan hanya memindah sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan akhir, bukan mengolah sampah. Pria yang merupakan petugas Trantip Kecamatan Gunung Pati ini lantas berpikir bersama pihak kecamatan untuk membuat alat pengolahan sampah plastik. Kedepan ia berharap pemerintah Kota Semarang membuat alat pengolahan serupa dan disebar ke sejumlah daerah di Kota Semarang sehingga bisa mengurangi sampah plastik. Bukan hanya sekedar memindah ke Jati Barang gitu. Terus kemudian kami rembuk-rembuk sama Pak Camat, kemudian disetujui, kemudian didanai juga. Terus kami membuat alat sendiri, kita belajar bareng, ada kekurangan, ada trouble itu pasti ada. Sebenarnya hal kayak gini sudah banyak sih di Indonesia, terutama dari Jawa Timur juga sudah jalan dulu. Tapi untuk pelaksanaannya di Semarang belum banyak yang mau melaksanakan. Sementara itu, PLH Camat Gunung Pati Alfrida Ferry mengatakan ide dari Rohmat ini sejalan dengan program prioritas Wali Kota Baru soal penanganan sampah, sehingga ia mendukung penuh yang dilakukan oleh Rohmat. Sebab tak hanya memiliki ide saja, namun Rohmat juga bisa mengeksekusi ide tersebut. Ini juga ngobrol-ngobrol gimana caranya biar di Gunung Pati ini juga bisa seperti itu, mengurangi sampah ataupun pilah sampah ataupun pengolahan sampah. Saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, terutama Pak Rohmat, beliau adalah tenaga Trantip saya, tenaga keamanan, tapi beliau juga adalah pecinta alam gitu. Dan beliau memiliki ide seperti itu dan bisa gitu, nggak cuma sekedar tahu tapi bisa mempraktekkan membuat alatnya gitu. Wah, saya juga cocok. Terus kami gimana caranya biar bisa beli alatnya, bisa bikin alatnya, kemudian seperti itu dibikin oleh Pak Rohmat. Saya cuma bantu dikit-dikit. Saat ini pihaknya belum pernah melakukan penghitungan berapa sampah yang diolah dan berapa BBM yang dihasilkan setiap melakukan proses produksi. Selain itu juga belum pernah dilakukan uji laborat terkait BBM yang dihasilkan masuk kategori jenis apa. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Untuk mendongkrak penjualan, pedagang sapi di Kulon Progo mengajak SPG untuk berjualan sapi kurban. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfiah. Pedagang hewan kurban di Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta merekrut sejumlah SPG atau Sales Promotion Girl demi mendongkrak penjualan. Terbukti menurut pedagang hewan kurban, penjualannya meningkat saat menggunakan jasa SPG. Banyak cara dilakukan oleh pedagang hewan kurban untuk mendongkrak omset penjualan. Sejumlah SPG yang biasanya menjual produk kecantikan ataupun mobil, menjelang Idul Adha, mereka diajak menjual hewan kurban. Seperti di supermarket sapi kurban milik seorang pengusaha sapi asal Sukareno, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, yang menggunakan jasa SPG untuk menarik pembeli.
Tak hanya cantik, berbekal public speaking yang bagus, yang mudah dimengerti pembeli, nyatanya penjualan hewan kurban meningkat tajam. Sebanyak 50 ekor sapi kini sudah habis dipesan para pelanggan. Jadi tahun ini juga kami menggunakan jasa layanan dari SPG untuk meningkatkan penjualan kami, dan ini kami siapkan sekitar 50 sampai 200 ekor sapi untuk tahun ini. Di H-1 sebulan ini sudah ada permintaan? Sampai dengan hari ini permintaan alhamdulillah semakin meningkat. Ini sudah laku sekitar 40 sampai 50 ekor sampai hari ini. SPG ini sebelumnya sudah dibekali pelatihan mengenai jenis dan spesifikasi sapi hingga harga berdasarkan buku yang sudah disediakan. Sebanyak 50 hingga 200 ekor sapi dari berbagai jenis dihadirkan, seperti sapi Jawa PO, limosin, hingga sapi Bali. Diajak Mas karena saya kan sama teman-teman udah biasa SPG freelance gitu ya. Kebetulan ditawarin untuk jadi SPG sapi ini, dan menurut saya jadi kayak tantangan baru gitu ya Mas. Biasanya jualan produk, ini jualan sapi gitu. Jadi kita maju aja gitu. Senang. Untuk belajarnya gimana Mbak? Kalau belajar nanti kita itu udah diajarin sama Bapak, sama yang pemilik sini ya Pak. Jadi kita diajarin beberapa jenis sapi sama bobotnya juga, nanti harga juga. Para pembeli mengaku sangat terbantu dengan adanya SPG. Meski tak memiliki latar belakang tentang sapi, namun para SPG tetap bisa menjelaskan secara rinci soal harga hingga spesifikasi dari masing-masing dagangan. SPG hari ini ya Pak Mbak saya sudah bisa menjelaskan ini sapi, jenis sapi Bali, ini jenis limosin, itu jenis yang Jawa. Alhamdulillah kita bisa tahu ya perbedaan dari daging atau apa yang kita terima. Ada 200-an ekor sapi yang dijual dengan harga 20 hingga 35 juta rupiah per ekor. Para pembeli juga diberikan garansi gratis perawatan hingga waktu pengantaran jelang perayaan Idul Adha. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Saudara, bagi Anda penggemar olahan kambing, menu ekstrim yang satu ini wajib Anda coba, yaitu gulai kepala kambing utuh yang disajikan di atas hot plate. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Jika Anda pecinta gulai kambing, tak lengkap rasanya jika belum mencicipi gulai kepala kambing utuh hot plate. Gulai ini adalah menu spesial yang ada di kedai sate KMC atau Kambing Masih Cempe di Purwokerto, Jawa Tengah. Cukup unik memang, sebab biasanya gulai kambing berisikan potongan-potongan daging kambing ataupun tulang-tulang kambing. Tapi yang satu ini adalah kepala kambing utuh yang disajikan di atas hot plate dan disiram dengan kuah gulai. Tapi jangan khawatir jika Anda merasa ngeri dengan wujud kepala kambing utuh, pemilik kedai juga menyiapkan kepala utuh yang sudah dipotong-potong. Jadi, semua bagian daging kepala termasuk lidah, mata ataupun kuping disatukan dalam wadah dan disiram kuah gulai. Sensasinya, jadi nggak seserem apa yang kita bayang ya. Ternyata rasanya oke kok. Maknyus kalau kata orang bilang. Kalau orang Purwokerto itu bilang maknyus. Terus alot nggak Mas ini Mas? Kan kambingnya keras gitu. Empuk ternyata, nggak sekeras apa yang kita bayang ya. Ternyata setelah dicoba empuk tuh. Enak Mas ya? Enak. Nagih nih? Nagih banget ya? Saya ambil daging pipinya, ternyata memang lembut. Di sini bumbunya juga enak, jadi nggak terasa bau kambingnya. Terus tadi perlu perjuangan nggak? Kan harus motong-motong gitu? Enggak sih, ada juga yang sudah dipotong kalau memang kita butuh bantuan. Sejumlah penikmat gulai kepala kambing menyebut menikmati kepala kambing ternyata tidak seseram atau seribet yang dibayangkan. Sebab bagian daging yang berada di kepala empuk dan mudah diambil. Selain itu, dalam satu bagian kepala, Anda bisa menikmati berbagai sensasi seperti memakan otak, mata, lidah, ataupun kulit yang masih menempel di kepala. Ini ada menu gulai kepala kambing hot plate ya.
yang kita tawarkan yang pertama sensasinya. Jadi makan kepala kambing masih utuh gitu, masih utuh. Tapi sih bisa request juga, misalnya kalau minta dipotong-potong ya. Kadang-kadang mungkin ada yang ngeri dan sebagainya, nggak tega gitu, bisa dipotong-potong. Nah itu sensasinya itu yang pertama kombinasi berbagai macam daging ya, ada daging, ada kulit gitu kan, ada daging yang dari rahang, kemudian juga daging dari lidah, kemudian ada mata juga, telinga gitu ya. Itu pas dimakan itu rasanya berbeda-beda, dan itu yang membuat pelanggan ketagihan. Pemilik kedai menyebut gulai kepala kambing menjadi menu favorit para pelanggan, sehingga pelanggan harus memesan dahulu untuk bisa menikmati menu spesial ini sebab stok kepala kambing cukup terbatas. Dalam satu hari hanya terdapat 7 atau 8 porsi saja. Serunya lagi, satu porsi gulai kepala kambing dapat dinikmati beramai-ramai 3 hingga 4 orang. Untuk harganya cukup terjangkau, hanya Rp95.000 per satu kepala kambing. Bayu Nursasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.